terlukiskan di dalam hatiku. Tercenggang ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada yang di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, cipta segalanya. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, nulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercenggang ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada yang di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji,
segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita dapat kembali beribadah di hari Minggu ini, semua itu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dalam menjalani hidup ini, terkadang kita ragu mengambil langkah-langkah ke depannya. Namun kita tidak perlu takut, karena kita punya Tuhan Yesus, tempat kita menyerahkan seluruh masa depan kita, sebab hidup kita akan aman di dalam Dia yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita angkat pujian ini di setiap langkahku. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Di setiap langkah kami Tuhan, ada tangan-Mu yang menuntun jalan kami. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus
yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami dapat melewati sepanjang minggu ini, sehingga kami dapat kembali beribadah, kembali di hari Minggu ini. Mohon sertai dan pimpinlah ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Sertai dan pimpin juga hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita serukan nama Yesus, sebab Yesuslah nama di atas segala nama yang tak terkalahkan dan tak tergoyahkan. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri, kita pujikan serukan nama Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari sama-sama kita ulangi pujian ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Anugerah Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Sepatutnya lah kita naikkan pujian kita dan rasa hormat kita. Terimalah segenap hati kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup hanya bagi Engkau.
Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita menerima jamahan Tuhan. Kita biarkan Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama pujikan Romo yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu.
hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita memasuki firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini, dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, supaya kami boleh mengubahkan hidup kami semakin serius dan semakin sungguh kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Bapak Ibu boleh mengikuti di Alkitab Bapak Ibu masing-masing, saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidaklah demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka adalah pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah terjatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika menjadi seorang hamba Tuhan ataupun majelis ataupun aktivis gereja, predikat telah melakukan satu dosa yang fatal itu adalah satu hal yang sangat membebani dan membuat nama baiknya itu buruk sekali. Apalagi ketika begitu mengejutkannya
jika seseorang terjatuh di dalam satu dosa, dosa seksual begitu ya, itu adalah satu dosa yang betul-betul sangat serius di hadapan Tuhan. Maksudnya serius ini adalah dosa ini sangat menjijikan di hadapan Allah karena itu menggambarkan perselingkuhan atau penduaan hati daripada Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika seorang jemaat atau seorang jemaat yang biasa jatuh di dalam dosa, ada satu kecenderungan untuk kita tidak terlalu memusingi atau tidak terlalu mempermasalahkan apa yang terjadi dengan jemaat demikian. Namun pada dasarnya Bapak Ibu, siapapun yang jatuh di dalam dosa dan terlihat atau ketahuan di hadapan siapapun itu menjadi satu bumerang atas apa saja dan tindakan apa saja yang telah ia lakukan di atas nama kemuliaan Allah. Sehingga pada akhirnya kita perlu menyadari bahwa kejatuhan seseorang di dalam dosa adalah sebuah kondisi yang bukan hanya terjadi secara spiritual, tetapi terjadi juga pengaruhnya kepada sosial, bahkan kepada tindakan-tindakan fisik, begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca teks di sini, kita melihat Yohanes menuliskan sebuah perkataan yang sangat penting kepada jemaatnya. Jemaat di Efesus adalah jemaat-jemaat yang luar biasa. Kalau kita melihat di dalam sejarahnya Bapak Ibu sekalian, Efesus adalah salah satu kota yang pada masa perjanjian baru itu kota yang paling diberkati dengan perkembangan teologi, pengetahuan, sejarah, dan ilmu-ilmu. Itu adalah kota Efesus. Di mana dalam kekristenan, teologi Kristen, Paulus melayani di sana. Kemudian ada guru besar Gamaliel, seorang guru dan teolog juga yang luar biasa di dalam mengajarkan jemaat-jemaat untuk bagaimana hidup takut akan Tuhan dan bagaimana hidup sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Bukan hanya setia dari perbuatan, tetapi mulai dari pikiran pun sudah setia, begitu. Dan juga Bapak Ibu sekalian, jemaat Efesus adalah jemaat yang begitu gencar melakukan pelayanan-pelayanan, penginjilan-penginjilan atau pemberitaan-pemberitaan luar biasa mengenai kabar Injil. Bahkan mereka adalah jemaat yang berani menentang pengajaran palsu. Mereka bukan hanya berkata melalui surat ini, tetapi mereka berhadapan. Pengajaran Nikolos adalah pengajaran palsu. Keberanian itu lahir bukan karena mereka sekedar berani saja, tetapi pengetahuan teologi mereka luar biasa. Sehingga pada akhirnya kita menyaksikan bagaimana jemaat Efesus ini adalah jemaat yang luar biasa bangunan teologinya dan luar biasa secara kekristenan. Namun Bapak Ibu sekalian, menariknya adalah di dalam teks yang sama, ketika Allah telah memuji mereka bahwa mereka adalah jemaat yang telah mencobai dan telah menderita demi nama Yesus, Tuhan mendapati mereka dan menemukan diri mereka bukan menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan, di mana Tuhan justru bukan memuji segala perbuatan mereka, tetapi justru mencela dengan luar biasa. Karena mereka telah menjadi suam-suam kuku atau mereka telah menyalahgunakan iman mereka sehingga apa yang mereka pelajari tentang Kristus tidak membuat mereka semakin mengasihi siapa Tuhan yang mereka ajarkan kepada orang-orang pada masa itu. Ironi yang kedua Bapak Ibu sekalian, itu turun kepada mereka di tengah keluar biasaannya pelayanan melayani tentang pengajaran Yesus. Justru Tuhan menegur mereka. Dari teologinya, dari kehebatan, dari kepintaranmu, justru aku mendapati itu semua adalah perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang kosong kasihnya pada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Di jemaat di Efesus, ketika sekolah Alkitab Tiranus juga ada di sana. Itu adalah sekolah Alkitab yang luar biasa menghasilkan para penginjil-penginjil yang nantinya akan melayani ke Asia Besar dan sampai ke Eropa. Itu adalah hasil pelayanan dari kota Efesus itu sendiri. Namun di sini otak yang besar, pengetahuan yang dahsyat tidak jadi dan tidak mampu menghangatkan hati jemaat Efesus. Bapak Ibu sekalian, di tengah
Hebatnya pengetahuan teologi mereka, bahkan mereka sampai bisa menumbangkan dan bisa mengalahkan pengajaran palsu dan bisa mengatakan ini adalah pengajaran palsu dan tidak setia. Di tengah-tengah masa perkembangan, belum ada Alkitab yang tercetak seperti pada saat ini. Mereka hanya ikut di dalam pengajaran-pengajaran Rasul. Mereka ikut di dalam pengajaran-pengajaran Nabi. Tetapi dari sini kita menyaksikan bagaimana di balik kehebatan mereka, di balik kepintaran teologi mereka, di balik rajinnya mereka pelayanan, justru hati mereka menjadi dingin dan kering kepada Tuhan. Inilah yang menjadi satu hal yang menyakitkan bagi Tuhan. Ketika Tuhan mendapati jemaatnya yang berkata dan memuji-muji Tuhan, justru adalah jemaat yang justru tidak mengasihi Dia. Bukankah hal ini sama Bapak Ibu sekalian dengan perkataan Tuhan Yesus? Di bagian satu kitab dikatakan, Tuhan, aku telah bernubuat demi namamu. Aku telah melakukan pekerjaan dan pelayanan demi nama Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus mendengar perkataannya, Yesus menjawab, engkau bukanlah bagian dari kerajaan surga. Engkau adalah pendosa. Aku tidak mengenal engkau. Padahal itu adalah orang yang bernubuat demi nama Yesus, yang melayani demi nama Yesus. Tetapi justru di sini Yesus mendapati mereka, engkau adalah orang-orang yang tidak setia, enyahlah, pergilah dari hadapan diri Tuhan Yesus. Ini menyakitkan Bapak Ibu sekalian. Karena seringkali sebagai orang Kristen, di tengah-tengah segala pelayanan kita di gereja, di tempat lain, dimanapun kita berada, yang kita anggap adalah pelayanan kepada Tuhan. Justru bukanlah pelayanan yang Tuhan rindukan. Justru bukanlah pelayanan yang menumbuhkan iman kita, kasih kita pada Tuhan. Sehingga kita melihat di dalam teks Matius 23 ayat 37-38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap hidupmu. Dari sini Tuhan melihat, Tuhan rindu kita mengasihi Dia, bukan hanya dari pikiran kita, bukan hanya dari apa yang bisa kita lakukan, pekerjaan pelayanan, pengorbanan, persembahan. Tetapi kasih itu dimulai bukan dari teologi, kasih dimulai bukan dari pengetahuan-pengetahuan, kasih dimulai dari kesadaran kita dan kerendahan hati kita mengenal siapa Tuhan yang telah mati untuk engkau dan saya. Inilah yang dilupakan jemaat Efesus. Inilah yang dilupakan dari apa yang mereka kerjakan dari hari ke hari, dari waktu demi waktu. Ketika mereka menganggap pelayanan mengasihi Tuhan adalah pelayanan penginjilan, tetapi di dalam waktu yang sama, hati mereka menjadi kering, hati mereka menjadi, ini adalah bagian rutinitas, ini adalah pekerjaan saya, ini adalah tanggung jawab saya, lebih dan kurangnya adalah hanya sekedar pekerjaan. Bapak Ibu sekalian, poin yang kedua adalah Tuhan marah karena dari semua yang telah mereka kerjakan, mereka menganggap itu adalah panggilan. Itu adalah panggilan pelayanan yang harus mereka kerjakan. Mereka seolah-olah berkata, Tuhan yang memaksa saya atau Tuhan yang menempatkan saya di tempat ini sehingga saya harus melakukan pekerjaan demi pekerjaan demikian. Bapak Ibu, hati-hati ketika kita semua manusia cenderung menempatkan pelayanan Tuhan sama seperti pekerjaan. Pelayanan Tuhan hanya sekedar tanggung jawab secara fisik. Pada akhirnya, jika kita melakukan hal demikian, bukankah kita sedang sama dengan jemaat Efesus? Terlihat di luarnya luar biasa, tampilan teologinya luar biasa, pengetahuannya, bahkan dia bisa menolak pengajaran palsu dan ia memberitakan Injil yang sebenarnya. Namun Tuhan mendapati mereka tidak ada hatinya untuk Tuhan. Bukankah itu adalah ironi yang paling besar bagi orang Kristen yang hidup pada masa lalu dan juga hari ini dan seterusnya? Karena Bapak Ibu sekalian, seringkali kita menganggap segala kesibukan kita adalah bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Hati-hati, jangan mengukur kasih kita kepada Tuhan sebagai kasih untuk memuliakan namanya. Bapak Ibu sekalian,
manusia adalah orang yang berdosa. Bahkan sampai kepada titik kasihnya manusia, tanpa mengenal kasih Kristus, tanpa mengenal cara dan tanpa mengenal motivasi kasih Yesus. Kasih apapun yang kita kerjakan, bahkan di dalam pelayanan kekristenan, tidak akan membuat hati Tuhan senang selama motivasinya bukan tertuju karena Yesus dan karena kasih-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menjadi satu masalah ketika orang Kristen mendapati dirinya sibuk, penuh pelayanan, padat kegiatan, tetapi kehilangan cinta dan kasih-Nya yang mula-mula. Tampilannya di luar baik, tetapi di dalamnya sangat buruk dan kotor. Bapak Ibu sekalian, ketika dahulu waktu saya masih menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Bandung, saya pernah makan satu meja bersama-sama. Jadi sistem makannya kami adalah makan meja, jadi satu meja diisi kurang lebih 6-7 orang. Dan kebiasaan makan di situ adalah segala makanan yang tersedia di meja, syukuri dan nikmatilah, habiskan begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, satu waktu saya dengan teman-teman saya satu meja, kami semua itu makan bersama dan pada waktu itu tumben ada disajikan buah apel begitu. Wah, itu menjadi satu sukacita ketika biasanya menunya nggak ada buah, adanya sayur betul, adanya lauk yang lain betul, tetapi buah itu kadang-kadang juga ada begitu. Nah namun Bapak Ibu sekalian, menariknya adalah ketika saya makan bersama dengan teman-teman saya satu meja, Bapak Ibu saya punya satu teman yang makannya itu cepat sekali dan makannya lambat sekali di meja yang sama. Nah Bapak Ibu sekalian, meja saya dan meja mereka bersebelahan, jadi ketika teman-teman saya itu yang berdua satu meja, ketika mereka makan, mereka ada yang makannya cepat sekali itu, gak sampai 5 menit, durasi makan 15 menit, gak sampai 5 menit sudah habis dan dia sudah ambil minum dan mau ambil buahnya. Kebiasaan orang lah, siapa yang mau mengambil bagian yang paling buruk dari makanan yang tersedia. Setidaknya kita akan memilih begitu, kita sudah mulai lirik-lirik, wah mana buah yang paling bagus dan itu yang diambil. Bapak Ibu teman saya yang paling cepat makan, ketika dia sudah selesai makan, dia langsung melirik buah yang paling bagus dan dia ambil buahnya. Dan dia gosok-gosok dan barangkali karena dia higienis orangnya, tadi saya sempat lihat dia mencuci dan kembali ke tempat kursinya, tempat duduknya. Teman saya yang paling lambat makan, ketika semua satu meja sudah selesai makan, dia mendapati buah yang paling terakhir yang kelihatan kondisinya kulitnya itu paling buruk. Ada coklat-coklatnya, ada seperti garis-garisnya, tetapi bukan busuk ya, tetapi masih ada garis-garisnya begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika buahnya itu semua sudah diambil masing-masing, teman saya yang paling cepat makan, dia mulai gigitan pertama, rasanya manis. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika semua mereka satu meja makan, mereka semua tertawa dengan semua bercandaannya. Teman saya yang paling cepat makan gigitan yang kedua, barangkali dia mendapati buahnya busuk, rasanya asam dan ada bau yang tidak sedap dari yang apa dia makan. Sehingga pada akhirnya dia lepeh atau dia ludahi makanannya, dia keluarkan dari mulutnya dan dia berkata, ini buah nggak enak, ini buah busuk begitu. Dia taruh dengan tujuan ini nggak layak dimakan, ini mau dibuang saja. Bapak Ibu sekalian, teman saya mendapatkan kulit yang paling buruk, yang makannya lambat. Dia gigit, gigitan pertama, gigitan kedua, gigitan ketiga, dan seterusnya. Buahnya baik, semua dia makan baik. Bapak Ibu sekalian, teman saya ini menyadari dengan satu ilustrasi, dan memang betul ya, terkadang apa yang terlihat dari luar itu terlihat cantik dan indah, belum tentu dalamnya adalah cantik dan indah sama sepertinya. Seringkali ketika orang mendapati, kita langsung menilai orang tampilannya baik dari luar, tetapi kita tidak cek keseluruhan bagian dalamnya. Sehingga kita mendapati bahwa ternyata ada orang-orang atau justru diri kita yang adalah jelek dan buruk di hadapan Tuhan. Tetapi tampilan kita di luar, di hadapan orang-orang, di hadapan siapapun yang melihat kita secara kasat mata, adalah tampilan yang wow, dia adalah orang yang baik dan hebat. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi satu masalah ketika orang-orang Kristen sama dan tampil hadir seperti orang-orang Efesus.
Karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Karena ketika Tuhan mencari, Tuhan bukan mencari daun di dalam pohon ara, tetapi Tuhan mencari buah. Tetapi Tuhan tidak mendapati buah dari pohon ara itu. Tetapi Tuhan pun bukan mencari sembarang buah, Ia mencari buah yang bagus. Makanya di dalam perumpamaan pohon anggur, ketika sebuah ranting sudah kering dan tidak menghasilkan, maka ranting itu akan digunting dan akan dibuang kepada perapian. Gambaran yang sama yang terjadi kepada jemaat Efesus, ketika begitu banyak daun-daun, ketika begitu banyak pelayanan-pelayanan yang dilakukan, justru mereka tidak mendapatkan buah. Justru Tuhan tidak mendapati mereka memiliki buah di mana Tuhan cari dan di mana Tuhan senang melihat buahnya. Ini menjadi masalah orang Kristen. Dari semua yang kita tampilkan, dari semua apa yang kita pertunjukkan kepada Tuhan, seringkali kita tidak menunjukkannya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan hanya menjadi sandiwara di hadapan manusia. Inilah yang terjadi dari teologi orang-orang Efesus. Di balik pintarnya, di balik hebatnya, di balik kuatnya mereka sebagai kaum minoritas di tengah ribuan agama di kota Efesus itu. Di tengah kuil-kuil yang terjadi. Mereka adalah orang yang sanggup menolak pengajaran palsu. Tetapi Tuhan tidak mendapati mana buahmu. Adalah satu pernyataan yang paling menyedihkan. Ketika Tuhan bertanya, mana buahmu? Dari segala pelayanan 5, 10, 15, 20 tahun yang engkau sudah lakukan, mana buahmu? Bukankah ini menyedihkan bagi orang Kristen? Ketika menjadi seorang Kristen dan Tuhan bertanya di masa akhir hidup kita, dan Dia berkata, mana buahmu? Mana kasih yang engkau dengung-dengungkan setiap hari? Mana pengajaran-pengajaran yang engkau katakan kita semua berlandaskan kepada kasih Kristus, tetapi engkau sendiri menjadi kering dan rentah dari semua perkataan-perkataan itu. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi hal yang sangat-sangat serius. Karena Tuhan begitu marah kepada orang yang hanya menampilkan pelayanannya, tetapi tidak mendapatkan buah dari apa yang dia kerjakan. Ia tidak memperoleh buah roh. Ia tidak menumbuhkan kasih kepada Kristus. Tuhan marah dan Tuhan kecewa. Bukankah Tuhan pun bisa kecewa kepada kita? Ketika di balik segala ketekunan kita, di balik segala doa-doa kita, di balik segala kaki yang berlutut, tangan yang terlipat, tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Bukankah Tuhan akan kecewa jika mendapati kita demikian? Tapi Bapak Ibu sekalian, ingatlah, Allah kita ini bukanlah Allah yang cepat marah. Allah kita ini bukanlah Allah yang cepat menghukum umatnya. Allah kita ini bukanlah Allah yang sedikit-sedikit umatnya melakukan kesalahan, Dia langsung menghardik dia dan menghabiskannya. Tidak. Allah kita dikatakan di dalam Mazmur, Allah itu panjang sabar seolah-olah tidak ada batasnya. Allah itu terus menahan amarahnya, Dia terus menahan murkanya terhadap segala perbuatan yang terus mencelakan namanya. Tetapi Allah terus bersabar, Dia panjang sabar, bukan tidak ada akhir batas sabarnya. Dia panjang sabar, seolah-olah sabarnya tiada akhir. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jangan kita aji mumpung dengan kesabarannya Allah. Jangan kita memperalat kesabarannya Allah dan mengatakan, ya nanti ajalah saya mengasihi Tuhan, bisa nanti, bisa kapan-kapan. Jika Tuhan mendapati kita hari ini, maka Tuhan berkata, bukan untuk nanti tetapi sekarang mana buahnya. Allah tidak mencari buah yang nanti, tetapi buah yang kau telah ikuti aku 5 tahun. Engkau yang telah mengikuti aku 10 dan 15 tahun. Di manakah buahnya? Di manakah kasihmu? Disinilah yang menjadi satu masalah ketika Allah murka. Di atas segala kebanggaan-kebanggaan orang Efesus. Di atas segala hal-hal yang begitu hebat. Allah begitu keras dengan tegurannya jika ia bertanya, di mana sisi Yesus yang belum mengajarkan tentang kasih? Di mana dari Yesus yang belum pernah mengajarkan mengenai keteladanan? Tetapi engkau meninggalkan yang paling pertama sebelum engkau mengenal teologi. Engkau meninggalkan yang paling pertama sebelum engkau mengetahui filsafat. Engkau melupakan dan meninggalkan yang paling pertama sebelum engkau mengenal segala sesuatu yang benar,
yaitu kasih yang telah mati di atas kayu salib. Kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada perasaan yang pertama kali engkau mengenal Kristus. Kembalilah kepada Tuhan yang telah menyelamatkan engkau dan saya. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan dan dikatakan di dalam teks Wahyu ini yang disampaikan oleh Yohanes. Kembalilah kepada kasih-Mu yang semula supaya kita tidak dicabut, supaya kita tidak didapati bersalah, supaya kita tidak didapati berdusta di hadapan Tuhan dengan berkata dan melayani Dia demi nama Yesus. Tetapi Tuhan berkata, "Enyalah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Bapak Ibu sekalian, ini adalah peringatan yang sangat keras bagi kita. Ketika jemaat Efesus melakukan hal yang demikian, bukankah kita semua pada hari ini punya potensi yang sama untuk berlaku seperti jemaat Efesus pada waktu itu? Bapak Ibu sekalian, gereja kita pada saat ini di dalam titik nol memulai segala pelayanan dengan luar biasa. Kita memulai dengan segala sesuatu yang kita berharap Tuhan tolong kami. Kelas teologi, pendalaman Alkitab, kelas katekisasi, pelayanan-pelayanan kepada jemaat, pemberitaan firman dari atas mimbar. Jika itu semua tidak membuat jemaat dan hamba Tuhan serta majelis mengasihi dan bertumbuh kepada Tuhan, ingatlah perkataan ini. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah terjatuh, bertobatlah dan lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah perintah dan teguran yang sangat keras bagi kita. Ketika menjadi orang Kristen, yang hati kita setengah-setengah, yang hati kita suam-suam kuku kepada Tuhan, yang segala sesuatu kita lakukan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan dengan sungguh-sungguh kita dedikasikan kepada Tuhan. Tetapi ya Tuhan, ini adalah tanggung jawab saya. Hati-hati Bapak Ibu. Karena sekali lagi firman Tuhan berkata bukan hanya kepada jemaat, tetapi kepada seluruh orang yang mendengarkan ini. Karena sekali lagi Tuhan berkata, ingatlah betapa dalamnya kita telah jatuh jika meninggalkan kasih yang semula. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, persekutuannya dan kehadiran Allah menjadi bagian yang sangat-sangat harmonis dan sangat-sangat dinantikan selalu di hadapan mereka. Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa curiga satu dengan yang lain. Mereka semua, Adam, Hawa, dan Allah di tempat yang sama, penuh damai dan sukacita. Ini adalah gambaran kasih yang dimana Tuhan menjadi Allah yang menjaga, menjadi Allah yang memelihara. Dan kita semua aman di dalam genggaman tangannya. Tetapi ingatlah kita adalah manusia yang berdosa. Jangan lupa ketika kita telah jatuh di dalam dosa. Dan bahkan setelah kita terima Tuhan Yesus, roh jahat, kuasa gelap, iblis terus mengintip kita untuk membuat kita jatuh kembali kepada dosa yang sama, yaitu tidak mengasihi Tuhan. Ada satu fakta Bapak Ibu yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa ketika Tuhan berkata, engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula, adalah fakta kepada setiap kita yang pada hari ini telah melupakan kasih. Yang pada hari ini setiap mendengarkan khotbah rasanya sudah bosan. Yang setiap membuka Alkitab pada malam hari atau pagi hari rasanya seperti rutinitas yang terus kita lakukan. Yang berdoa dan melipat tangan bahkan berlutut di kasur atau di ruang tamu bersama anak-anak, bersama pasangan masing-masing. Jika hati kita tidak menjadi hangat di dalam Tuhan, jika teologimu tidak membuat engkau semakin mengasihi Tuhan, jika apa yang kita doakan tidak membuat kita semakin menyadari bagaimana kuasa dan besarnya Tuhan, hati-hati. Ada yang salah dengan kita. Hati-hati. Perkataan Wahyu ini adalah untuk kita. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, setiap orang berdosa yang percaya pada Yesus
Dia tidak kebal terhadap dosa, tetapi dia tahu untuk memisahkan diri dari perbuatan yang jahat dan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang. Tuhan tidak biarkan kita begitu saja. Justru melalui teguran ini Bapak Ibu, ini adalah bukti kasih Allah. Inilah bukti kasih di mana Tuhan mengingatkan kita sekali lagi. Allah Roh Kudus menegur kita sekali lagi. Hai Binardi, hai jemaat Tuhan di GKI Gracia, hai jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Ingatlah ketika engkau melayani dari atas mimbar, engkau melayani dimanapun, engkau melayani di keluargamu. Ingatlah, tumbuhkan kasihmu kepada Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Teologi bisa ditambah, filsafat bisa ditambah, tetapi kasih Tuhan adalah fondasi dari itu semua. Dan itu tidak bisa tergeser dan digantikan oleh apapun. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jika kita berkata pada saat ini, Tuhan, bagaimana caranya saya bisa kembali kepada kasih-Ku yang semula? Bapak Ibu, Tuhan telah memberikan kita waktu memori, di mana setiap kita telah melakukan dan melaksanakan perjalanan waktu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, ingatlah ketika engkau pertama kali mengingat Tuhan Yesus, pertama kali mengenal dan berkata, Tuhan saya mau ikut engkau, saya mau berkomitmen. Atau Bapak Ibu yang mungkin dari sejak kanak-kanak sudah menjadi orang percaya, ketika masuk masa pemuda atau masa remaja pemuda hingga dewasa, mendapatkan pelayanan yang pertama kali di atas mimbar, Bapak Ibu menjadi singers atau menjadi worship leader, atau menjadi pemain musik. Kemudian di dalam hati rasanya tegang sekali. Rasanya Tuhan, saya mau mempersembahkan yang terbaik. Saya mau mempersembahkan yang paling mulia untuk menghormat kemuliaan Tuhan saja. Tuhan tolong saya, sanggupkan saya. Itulah kasih yang mula-mula. Di mana kita mengandalkan Tuhan dibandingkan kekuatan kita. Di mana kita mengharapkan Tuhan menjadi senang dengan segala pelayanan kita. Bukan menjadi sebuah rutinitas. Kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh menjadi worship leader. Bahkan ada jemaat yang saya pernah dengar mempersiapkannya lebih dari 1 minggu untuk mempersiapkan pelayanan yang hanya 1 jam menjadi worship leader. Dia perlu persiapkan 1 minggu, mempersiapkan kata-katanya, mempersiapkan lagunya, berlatih. Ingatlah bagaimana kita mencintai Tuhan sampai kita bergetar karena kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Itulah kasih yang semula. Itulah kasih yang Tuhan rindukan pada kita. Itulah kasih ketika kita punya kesempatan untuk memberikan sebagian dari apa yang kita miliki. Dan padahal pada saat itu kita tahu ketika kita mau memberi, kita akan kekurangan. Tetapi di dalam iman, rasa kekurangan itu bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi ucapan syukur. Karena kita tahu, mungkin dari berapa belas ribu yang kita kasih kepada orang itu, mencukupkan makannya sehari. Itulah kasih yang semula. Tidak mengandalkan diri sendiri, tidak berorientasi kepada diri kita, tidak berorientasi berdasarkan teologi, berdasarkan pengetahuan, tetapi berdasarkan Tuhan, Engkau telah berbuat terlebih dahulu pada saya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini ada undangan untuk kita. Ingatlah kasih-Mu yang semula. Ingatlah bagaimana Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu sampai Ia mati di kayu salib. Itu bukan karena kita, bukan karena dosa-dosa kita, tetapi karena kasih. Hanya itu dan cukup itu saja. Hanya karena kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita pada saat ini. Dalam saat ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang merasa, Tuhan, saya sudah cukup lama tidak merasakan kehangatan bersekutu dengan Engkau. Mari, saya undang kita untuk tundukkan kepala sejenak. Bagi Bapak Ibu yang melayani di atas mimbar atau melayani sebagai pelayan-pelayan di komisi dan di persekutuan lainnya. Mungkin ada di antara kita yang berkata, Tuhan, rasanya saya pelayanan sudah lama
tetapi rasa cinta saya tidak seperti dahulu kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk tundukkan kepala. Rekan-rekan pemuda remaja, jika hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan dan berkata, di masa muda saya justru telah melupakan bagaimana Tuhan mengasihi saya ketika saya kanak-kanak, ketika saya masih di sekolah minggu. Saya sudah lupa bagaimana ceria dan sukacitanya ada di dalam persekutuan di Tuhan. Saya undang teman-teman sekalian, tundukkan kepala. Dan saya undang seluruh kita, mari tundukkan kepala. Sampaikan kepada Tuhan, sudah berapa lama kita lupa bagaimana mengasihi Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan, sudah berapa lama kita lupa bahwa Tuhan mengasihi kita luar biasa, yang membuat kita terpesona dan berkata, Tuhan, saya komitmen dan saya berjanji mengikuti Engkau sampai akhir hidupku. Tetapi hari ini, rasanya Tuhan, saya menjalani sebuah rutinitas. Sampaikan kepada Tuhan, jika hari ini Tuhan di tengah kesibukan pekerjaan, kuliah, sekolahku, justru Tuhan, saya tidak lagi merasakan cinta kasih Tuhan. Justru saya terbuai dengan segala kesibukan yang saya miliki. Sampaikan kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Tuhan, Engkau mendengar setiap doa jemaat-Mu. Engkau mendengar setiap hal yang disampaikan oleh jemaat-Mu. Bahwa mungkin pada saat ini Tuhan, ada di antara kami yang telah lama dan telah melupakan bagaimana kami seharusnya mengasihi Tuhan. Kami melupakan bagaimana Tuhan telah mati di atas kayu salib. Kami telah melupakan bagaimana Engkau ya Tuhan telah menjamah hati kami satu persatu. Memulihkan hidup kami pribadi lepas pribadi daripada dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk datang kembali kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kembali pulang kepada pangkuan Bapa. Kami rindu ya Tuhan untuk datang kembali sekali lagi di hadapan-Mu dan merasakan bagaimana Tuhan mencintai kami dan kami mencintai Engkau ya Bapa. Allah Roh Kudus, tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan mulai saat ini untuk terus mengingat bagaimana kami mengasihi Tuhan ketika pertama kami mengenal Engkau. Bagaimana kami bersungguh-sungguh mempersiapkan pelayanan ketika pertama kali Engkau percayakan pelayanan kepada kami. Bagaimana Engkau Tuhan memberikan berkat kepada kami dan kami bisa berbagi kepada orang lain. Kami rindu ya Tuhan, perasaan yang dahulu boleh kami miliki hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Ini doa dan komitmen kami di hadapan Tuhan. Tolong kami, karena kami selalu membutuhkan Tuhan. Terpujilah Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, ada beberapa hal pemberitahuan bagi kita semua. Yang pertama, untuk rencana gereja akan dibuka atau kita akan melaksanakan ibadah secara onsite akan direncanakan pada tanggal 7 November. Jadi jemaat Tuhan, dipersiapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah di awal bulan November secara langsung atau datang ke gereja. Akan tetapi jemaat Tuhan, kita akan melaksanakan pendaftaran. Jadi untuk jemaat Tuhan yang akan beribadah atau hadir secara onsite di gereja dibatasi. Dan Bapak Ibu Saudara, bagi jemaat Tuhan yang mendaftar diizinkan untuk dapat beribadah bersama-sama. Jadi jemaat Tuhan diharapkan untuk dapat mendaftarkan diri, nanti akan diatur oleh majelis dan hamba Tuhan untuk proses pendaftarannya. Jadi diharapkan jemaat Tuhan boleh bersama-sama hadir untuk beribadah, dan nanti akan ada protokol kesehatan yang akan diatur dari majelis dan hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, doakan supaya ibadah onsite perdana ya dimulai pada tanggal 7 November ini dapat berjalan dengan baik, dan kita juga berdoa supaya virus corona atau pandemi ini dapat berakhir dan kita dapat bersekutu bersama di rumah ibadah. Yang kedua, kita mau berdoa untuk acara HUT Komisi Anak yang akan dilaksanakan pada hari ini jam 4 sore. Jadi saya mengharapkan untuk Bapak Ibu yang memiliki anak gitu ya atau cucu dapat mendorong anak-anaknya atau cucunya untuk dapat hadir bersama-sama dalam HUT Komisi Anak yang akan dilaksanakan hari ini jam 4 sore melalui aplikasi Zoom. Nanti untuk link Zoom-nya akan di-sharekan kepada grup komisi anak begitu ya, untuk orang tua anak-anak, dan diharapkan supaya anak-anak bisa dapat hadir dan diberkati melalui ibadah HUT Komisi Anak pada hari ini. Yang ketiga, kita berdoa juga untuk persekutuan keluarga gabungan pada tanggal 24 Oktober yang akan dilayani oleh Pendeta Ivan Kristianto pada pukul 19.30 melalui aplikasi Zoom. Jadi jemaat Tuhan, saya mengharapkan untuk kita semua dapat bisa hadir bersama-sama dan kita akan dilayani oleh hamba Tuhan ya, dan kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita tetap berdoa untuk pembangunan gedung gereja kita. Kita berdoa supaya Tuhan dapat menyatakan kuasa-Nya dengan iman, mujizat Tuhan terjadi. Mari jemaat Tuhan, saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, berkat-Mu yang kami boleh rasakan hari lepas hari, serta penyertaan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, rencana pada tanggal 7 November, kami akan memulai ibadah secara onsite ya Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan. Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, melalui ibadah ini ya Tuhan, kami boleh diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap urusan perizinan yang ada ya Tuhan, Engkau memberkati supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Engkau memberkati sekiranya Tuhan, biarlah ya Tuhan, pandemi ini dapat berakhir dan kami dapat bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa ya Tuhan, untuk hari ini akan dilaksanakan ibadah HUT Komisi Anak pada jam 4 sore. Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kehadiran mereka ya Tuhan, mereka boleh diberkati, mereka boleh mengalami pembaharuan yang daripada Tuhan, pertumbuhan iman yang daripada Tuhan, melalui puji-pujian dan firman Tuhan yang akan disampaikan dan memberkati mereka ya Tuhan. Kau berkati hamba Tuhan yang akan melayani ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, terkhususnya tanggal 24
Oktober ini ya Tuhan, kami akan melaksanakan persekutuan doa gabungan, persekutuan keluarga. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau memberkati, Engkau menolong Tuhan, supaya setiap acara persekutuan keluarga gabungan ini dapat berjalan dengan baik, dan jemaat Tuhan boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Pak Pendeta Ivan yang akan melayani ya Tuhan, urapi, berikan hikmat dan kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan terkhususnya untuk pembangunan gedung gereja ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Kau nyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan, agar pembangunan gedung gereja GKI Gracia dapat berjalan dengan baik. Dana yang kami butuhkan, Engkau mencukupkan, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami ya Tuhan, biarlah Engkau menjawabnya tepat pada waktunya Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. 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 Jemaat Tuhan diserahkan untuk duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum menerima doa berkat, mari sama-sama kita angkat pujian segala puji. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan diserahkan untuk duduk kembali. Ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.